Assalamualaikum sahabat lovers yang pastinya baik hati, tidak sombong, dan juga tak lupa dengan Sang Pencipta. Semoga kabar kalian hari ini sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Bahkan juga dengan admin. Sahabat lovers, kini admin akan membagikan informasi yang tak kalah menariknya. Serangan balik Verdi Sambo terbukti pada Kapolri. IPW sebut ada perlawanan internal. Polri kubu Verdi Sambo sebar serangan isu negatif ke Dinsus. Namun sahabat lovers, sebelum admin lanjut, admin memohon bantuan kepada sahabat lovers untuk mendukung channel kami dengan cara menekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasi. Jika sudah, admin ucapkan terima kasih. Indonesia Police Watch atau IPW menyebut ada perlawanan internal Polri setelah mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan, upaya perlawanan yang dilakukan kubu Irjen Verdi Sambo memang tidak tampak di permukaan, namun hal itu menurutnya masih ada. Menurut Sugeng, salah satu upaya perlawanan yang dilakukan kubu Verdi Sambo yaitu dengan menyebar serangan isu negatif terhadap para personel polisi yang tergabung dalam tim sus atau tim Polri yang dibentuk Listio Sigit. Perlawanan itu menurut saya masih ada, namun tidak tampak di permukaan. Perlawanan misalnya menyebarkan isu negatif ke tim sus, ungkap Sugeng kepada wartawan di Jakarta pada Rabu 17 Agustus 2022. Sugeng karena dimintai Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk bertindak memperingatkan kelompok-kelompok pendukung Irjen Verdi Sambo yang diduga memberikan perlawanan terkait penuntasan meninggalnya Brigadir J. Pak Kapolri, sekiranya ada pihak-pihak yang mengintervensi ikut campur dalam proses penyidikan, Pak Kapolri harus menertibkan, harus diberikan peringatan, ungkapnya. Sugeng pun mengharap Kapolri Jenderal Listio Sigit tidak perlu ragu untuk memberikan peringatan kepada kelompok yang mendukung Irjen Verdi Sambo. Menurut Sugeng, langkah tersebut perlu dilakukan jika mereka ikut campur dalam proses penyidikan kasus pembunuhan Brigadir J. Lebih lanjut, Sugeng mengakui bahwa Irjen Verdi Sambo memang cukup memiliki pengaruh di Korps Bayangkara. Hal itu ditandai dengan terlibatnya puluhan anggota Polri dalam mempengaruhi penyelidikan awal kasus pembunuhan Brigadir J. Pasti berpengaruh, makanya 36 orang yang ikut menyemplung dalam kasus ini gimana tidak berpengaruh, ungkap Sugeng. Menurutnya, pengaruh Verdi Sambo di internal Polri tidak terlepas dari posisinya yang menjabat sebagai Kadif Propam Polri dan Kasat Gasus Merah Putih. Namun, langkah Kapolri yang mengambil tindakan dengan mencopot Irjen Verdi Sambo dari jabatan Kadif Propam tersebut dinilai sudah tepat. Selain itu, Sugeng mengatakan pembubaran Satgasus Merah Putih juga menjadi upaya untuk mengurangi pengaruh Verdi Sambo di internal Polri. Yang salah satu bentuk mengurangi kekuatan, menghilangkan satu, memutuskan mata rantai tersangka Verdi Sambo, ungkapnya. Sementara itu, Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo sebelumnya mengatakan anggota Polri yang diperiksa karena diduga melanggar etik dalam penanganan kasus Brigadir J kembali bertambah menjadi 63 orang. Ya betul, info terakhir dari tim sus, kata saat dikonfirmasi Senin 15 Agustus 2022. Dari jumlah itu, kata Dedi, anggota Polri yang telah terbukti melanggar kode etik sebanyak 35 orang. Sementara itu sisanya masih dalam proses pendalaman. Yang terperiksa 35 orang, kemarin 36 orang karena tersangka kuat masih masuk yang diperiksa. Info terakhir dari Itsus, ungkap Dedi. Dedi menambah dari total 36 orang itu sebanyak 16 perwira polisi telah ditetapkan di tempat khusus atau patsus akibat pelanggaran tersebut. Untuk patsus saat ini total 16 orang, terdiri dari 6 orang patsus di Mako dan 10 patsus di Provos, ungkap Dedi. Nah sahabat lovers, bagaimana tanggapan kalian? Cantum di kolom komentar, dan terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya.